Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Vina Mahdalena, dalam mata kuliah Komunikasi Persuasi. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai compliance gaining atau memperoleh kepatuhan. Nah, kita lanjut aja, teman-teman. Di sini ada definisinya terlebih dahulu. Kepatuhan yang seperti apa sih, Kak? Misalnya kalian bertanya-tanya gitu ya. Apakah patuh pada guru, pada orang tua, kayak gitu nggak teman-teman? Nah, kira-kira seperti itu ya yang disebut dengan kepatuhan. Jadi fokusnya di sini jika kalian kemarin belajar mengenai komunikasi persuasi yang berfokus pada persuasi massal dan perubahan sikap, dalam compliance gaining ini sampai pada tahap behavior ya atau perilaku. Jadi benar-benar sampai perilaku kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Gitu. Di sini fokusnya pengaruh interpersonal dalam konteks direct atau tatap muka. Jadi dilakukan secara langsung, teman-teman, pada kepatuhan perilaku yang sebenarnya, ya kan? Pada perilaku ya atau behavior. Bagian ini mengkaji penelitian tentang pemilihan dan produksi pesan yang akan kita bahas nanti, prinsip-prinsip yang mendasari mengapa orang mematuhi permintaan, selanjutnya taktik persuasi secara berurutan. Ya, gimana cara memilih pesannya? Di sini ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Marwell dan Smith pada tahun 1967 yang mengidentifikasi 16 strategi yang berbeda seperti janji hadiah, ancaman hukuman, kesukaan, dan hutang. Namun ada banyak kritik mengenai cara-cara ya pemilihan pesan untuk memperoleh kepatuhan dengan cara tersebut. Selanjutnya ini disebut dengan atheoretical atau tidak berdasarkan teori-teori komunikasi persuasi. Tidak mencerminkan strategi yang digunakan orang dalam kehidupan nyata sehingga ada banyak penelitian-penelitian lain yang kemudian bermunculan gitu ya hasil-hasil penelitian lain yang merekomendasikan bagaimana kemudian caranya untuk memilih pesan secara persuasif tanpa memaksa kehendak orang lain, namun efektif dalam memperoleh kepatuhan seperti itu ya. Selanjutnya ada sasaran dan produksi pesan di sini. Jadi ada yang disebut dengan teori kesantunan dan model GPA, Goals, Plans, dan Action. Apa itu ya teman-teman, kita bahas satu-satu. Untuk teori kesantunan, orang mencari persetujuan yang dikenal dengan positive face atau wajah positif dan berusaha menghindari ketidaksetujuan atau yang dikenal dengan negative face. Gitu. Karena tujuan pencapaian kepatuhan mungkin berbeda dan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku pencapaian kepatuhan. Ini disebut oleh Brown and Levinson pada tahun 1987. Jadi apa sih maksud dari teori kesantunan ini? Kita bahas dulu di slide berikutnya. Oke, jadi teori kesopanan atau kesantunan ya ada 4 asumsinya. Di sini ada build on record strategy atau yang disebut juga penutur tidak melakukan usaha apapun untuk meminimalisir ancaman. Nah, FTA ini adalah face threatening, face threatening itu teman-teman, jadi di mana kita ini sebenarnya ketika mau melakukan sesuatu ya, pasti kita merasa seperti ancaman, terancam gitu. Apakah kita mau melakukan hal-hal yang positif atau kemudian kita mempunyai 2 pilihan ya, kita mau melakukan hal yang positif atau positive face atau yang negatif seperti perilaku yang kontra atau negative face disebutnya seperti itu.
Nah, build on record strategy ini contohnya seperti misalnya kita minta tolong gitu ya kepada orang, tolong hapus papan tulisnya gitu. Nah, itu disebut dengan build on record strategy. Jadi dia biasanya tidak ada ancaman apapun seperti kata kalimat-kalimat instruktif gitu. Kalimat instruktif ya. Selanjutnya ada positive politeness strategy. Strategi ini digunakan untuk menunjukkan keakraban kepada lawan tutur yang bukan orang dekat penutur. Nah, misalnya kita mau izin sama dosen ya, positive politeness strategy. Gimana tuh caranya? Apakah langsung pada poinnya atau kalian ada salamnya dulu kayak gitu ya. Jadi sebaiknya kan pasti ada salam dulu, maksud dan tujuan yang jelas, baru kemudian ucapkan misalnya di akhir terima kasih gitu. Itu positive politeness strategy. Selanjutnya ada negative politeness strategy. Penutur kemungkinan besar memberikan beban atau gangguan kepada lawan tutur karena telah memasuki daerah. Lawan tutur maksudnya adalah ketika kita mungkin mau izin kepada dosen untuk bimbingan. Nah, itu kan kita harus menggunakan kata-kata misalnya mohon maaf, izin, seperti itu ya teman-teman. Ketika kemudian mungkin dosennya sedang sibuk, mungkin dosen akan bilang, oke tunggu sebentar ya saya lihat jadwal. Nah itu sebenarnya negatif politeness strategi. Kemungkinan dosennya mau menolak nih karena ada agenda lain. Nah itu negatif. Tapi tetap dengan kesopanan ya menolaknya. Baik, selanjutnya off record politeness strategy. Jadi strategi ini direalisasikan dengan cara tersamar dan tidak menggambarkan maksud komunikatif yang jelas. Contohnya, misalnya ketika kamu mungkin lagi ada masalah, terus temanmu nanya gitu. Gimana udah selesai masalahnya? Nah, kamu belum mau cerita. Mungkin kamu bisa mengatakan, mohon maaf saya lagi nggak mau diganggu misalnya gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk off record politeness strategy. Jadi kamu belum mau terbuka gitu ya dengan kondisi kamu atau dengan masalah kamu saat itu. Selanjutnya ada model GPA. Nah, di sini model GPA itu adalah goals, plans, action. Goals itu adalah tujuan, plans-nya itu perencanaan, action-nya aksinya apa. Meskipun orang memiliki tujuan utama untuk mendapatkan kepatuhan, sejumlah tujuan sekunder mempengaruhi pilihan strategisnya. Nah, ini jadi ada tujuan utama dan tujuan yang sekunder. Itu kalimat highlight-nya ya dalam model GPA. Misalnya Anda pikir ancaman itu efektif untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini tujuan utamanya. Namun, Anda menahan diri untuk tidak melakukannya karena dapat merusak hubungan dengan orang lain. Nah, ini tujuan dari sekundernya. Ini dikemukakan oleh Dillard pada tahun 2004. Coba kita lihat ya di slide selanjutnya. Model GPA, di sini ada primary goals, ada secondary goals. Jadi kalau primary goals ini adalah tujuan utama kita apa? Gitu. Misalnya kita mau memperoleh bantuan dari orang. Ya, kita minta tolong. Gitu. Tapi secondary goals-nya ada yang identitas. Di sini kalian bisa baca untuk model GPA dan teori kesopanan dari jurnal yang telah saya upload di Leeds. Jadi di situ dijelaskan dan diidentifikasi ya sampai pada kata-katanya tuh seperti apa. Nah, untuk primary goals ketika kalian mau meminta tolong atau misalnya berbagi aktivitas, mengubah orientasi, mengubah hubungan, mendapatkan izin. Nah, ini adalah tujuan utama. Selanjutnya kita lihat tujuan secondary itu maksudnya tujuan sekundernya ya untuk apa? Ada identitas, ada pengelolaan percakapan, itu bisa berupa durasi atau kesamaan persepsi, pengelolaan relasi, ada personal, ada dampaknya juga apa.
Kayak tadi misalnya kamu mau temanmu itu ikut gitu ya, mau hangout nih sama teman, kamu maksa. Tapi dipikir-pikir, oh iya daripada nanti, atau mau minjem duit, nah itu ya, kayaknya contoh yang paling oke nih. Kan memperoleh bantuan ya, kita mau dibantu nih sama teman kita mau minjem duit ceritanya. Tapi jangan sampai kan kita maksa dia, karena secondary goals-nya itu pertemanan kita bisa berantakan nih cuma gara-gara minjem duit doang gitu ya teman-teman. Ini contoh yang paling nyata kayaknya. Jadi hati-hati dengan apa? Dengan plans and planningnya, gimana caranya kita minjem duitnya enak gitu ke teman kita ya, supaya pertemanan nih nggak hancur berantakan setelah pinjam meminjam ini. Jadi ada dua rencana yang kalian mungkin bisa atur ya. Yang pertama, rencana tahap strategi berkaitan dengan bentuk tindakan dan urutan perilakunya. Yang kedua itu rencana taktis. Jadi kalau rencana taktis tuh sampai kita tuh berpikir gimana cara ngomongnya. Karena kalau taktis itu berkaitan dengan eh, perilaku yang konkret ya, yang terlihat menghasilkan unit perilaku terkecil dalam bentuk ucapan. Gitu. Untuk strateginya mungkin kamu akan, oh iya saya sapa dulu nih, atau saya ajak ngomong empat mata dulu nih gitu. Nah, itu kan strategi ya. Baru ketika itu kamu akan melontarkan pembicaraan yang mungkin seru dulu, terus kedua kamu ceritain rencana, baru yang ketiga aduh butuh duit nih gitu. Itu adalah strategi tahap strategi. Selanjutnya taktis. Nah, gimana cara ngomongnya? Cara ngomongnya itu lebih kepada kalimat tutur ya, kayak misalnya kamu pakai kode-kode. Tuh, gimana tuh pakai kode-kode? Aduh udah tanggal akhir nih, akhir bulan nih, makan apa ya gitu. Atau akhir bulan nih belum dikirimin duit nih sama orang tua. Nah, kayak gitu. Itu adalah perilaku terkecil, unit perilaku terkecil tuh sampai pada kalimatnya apa. Ya, selanjutnya action. Action itu terdiri dari eksplisit ya. Kalau eksplisit tuh jelas atau tersurat. Misalnya kalian mau minjem duit ya bilang aja, sorry nih punya uang tabungan nggak atau uang lebihan. Gue belum dikirimin misalnya kayak gitu. Nah itu eksplisit, jadi jelas. Kalau dominan ini ada kekuatan atau have a power, yang selanjutnya ada argumen, memiliki alasan yang rasional, jadi kalian juga bisa uh, menyebutkan ya kenapa kalian udah kehabisan uang pada bulan ini gitu misalnya. Yang selanjutnya ada kontrol atas hasil. Di sini sumber memiliki kendali. Nah, selanjutnya teman-teman, ya ada prinsip-prinsip mengapa orang mematuhi permintaan. Yang pertama itu ada reciprocity atau timbal balik. Orang harus membalas budi. Seseorang yang telah menerima bantuan cenderung merasa berhutang budi dan pada gilirannya memenuhi permintaan untuk membalas budi. Contohnya yang tadi ya, lanjut lagi. Misalnya kamu sebelumnya pernah meminjamkan temanmu itu uang. Oh iya, pasti temanmu akan berpikir, oke kemarin dia baik nih minjemin saya. Sekarang dia minjem, ya udah deh saya pinjemin gitu. Nah, itu reciprocity. Jadi ada timbal balik gitu. Selanjutnya adalah scarcity. Scarcity itu pembeli percaya bahwa ketika persediaan barang terbatas, mereka akan lebih bersemangat untuk membeli barang tersebut. Seperti misalnya contohnya kemarin tuh minyak lagi mahal banget gitu ya. Nah, itu scarcity. Jadi susah nyari minyak, kelangkaan, sehingga pembeli tuh pada saat si minyaknya keluar atau lagi diskon berbondong-bondong lah membeli atau menyetok ya minyak goreng. Nah, itu scarcity atau asas kelangkaan. Yang selanjutnya ada kontras. Kontras di sini penilaian adalah relatif satu sama lain. Contohnya, ada cincin seharga $3.000 tampak mahal jika dibandingkan dengan yang $100. Ya iya, tapi dia lebih murah dibandingkan dengan cincin seharga $40.000.
Akhirnya prinsip bukti sosial menunjukkan bahwa kita lebih cenderung merespons item populer. Misalnya kalau kalian ke toko buku, kalian pasti lihat apa sih yang lagi best seller, kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian lagi mau nyari film-film yang bagus, kalian akan lihat ke yang box office atau yang rating IMDb-nya tinggi kayak gitu kan. Nah, itu kontras. Jadi penilaian itu relatif ya, teman-teman. Selanjutnya ada authority dan similarity. Kita lebih mungkin untuk memenuhi permintaan dari sumber yang kredibel, yang disukai dan mirip dengan kita. Nah, ini hubungannya misalnya dengan kesenangan ya, kesenangan kita. Contoh kalian kalau nyari apa? Referensi kalau cewek-cewek ya nyari referensi makeup itu misalnya lihatnya oh ya Tasya, saya suka sama dia. Nah, itu karena asas similarity gitu. Jadi suka liking ya, similarity atau liking. Jadi dia suka, seneng dan otoritas. Jadi si Tasya ini kredibel karena mungkin dia dulunya MUA dan lain sebagainya gitu. Terus selanjutnya yang terakhir ada komitmen. Orang menjadi lebih berkomitmen pada beberapa ide atau tujuan. Mereka cenderung berperilaku konsisten. Contohnya, misalnya kalian suka produk-produknya Apple gitu, kalian akan loyal terhadap produk tersebut. Mau harganya mahal kayak gimana ya, mau modelnya terbaru, kayak pokoknya kalau Apple pasti dibeli nih, gitu. Itu terkait dengan loyalitas ya, kalau komitmen, kesetiaan. Oke, selanjutnya ini ada persuasi berurutan, teman-teman. Kalian bisa lihat modelnya ada dua. Yang pertama ada foot in the door atau FITD, dan yang kedua ada door in the face atau DITF. Apa ini? Jadi kalau foot in the door, seorang pembujuk meminta permintaan yang kecil dulu, yang harus disetujui, kemudian dilanjutkan dengan permintaan yang lebih besar. Gimana contohnya? Orang yang memenuhi permintaan kecil menganggap dia itu membantu orang lain gitu. Ya, selanjutnya untuk tetap konsisten mereka akan mengikuti permintaan kedua. Misalnya contoh, kalian pernah nggak didatengin gitu ya, misalnya ada ibu-ibu yang jualan dari rumah ke rumah, saya boleh nawarin ini misalnya, PY contohnya gitu ya, contoh aja nih. Nah, itu kan permintaan kecil aja kan, permintaan kecil misalnya. Atau saya boleh numpang duduk misalnya di pos gitu, ada ibu-ibu lagi pada ngumpul. Oh ya silakan Bu. Nah, setelah itu kan itu permintaan yang kecil ya. Saya mau menawarkan dagangan. Nah, itu baru mulai ke tujuan yang primernya, tujuan aslinya sebenarnya dia duduk situ mau nawarin barang dagangan, misalnya mau dia bawa peyek, bawa opak, bawa rujak misalnya, bawa apa dan lain sebagainya. Selanjutnya si ibu-ibu itu oh iya ya udah deh beli deh gitu. Untuk membantu menyenangkan atau altruistik disebutnya ya. Jadi dia akan konsisten dengan permintaan yang lain. Setelah nawarin itu baru selanjutnya kita akan membeli misalnya gitu. Nah, artinya berhasil tuh si ibu-ibunya. Oke, yang kedua ada door in the face atau DITF. Seorang pembujuk meminta permintaan besar yang ditolak kemudian dilanjutkan dengan permintaan yang lebih kecil. Prinsip timbal balik dan kontras adalah penjelasan umum untuk efek DITF. Jika permintaan pertama yang lebih besar dianggap sebagai konsesi, orang yang dibujuk mungkin merasa berkewajiban untuk membalas dengan menyetujui permintaan yang kedua. Maksudnya apa? Contohnya, seperti orang-orang yang menawarkan misalnya kartu kredit misalnya. Kalian dapat telepon gitu. Oh iya saya mau menawarkan, aduh maaf saya nggak bisa atau saya misalnya nggak pakai kartu kredit. Oh boleh nggak kalau misalnya, nah ini mulai nih ya, mulai mencari atau mulai menawarkan permintaan yang lebih kecil. Boleh nggak didengerin dulu gitu penjelasannya, atau misalnya boleh nggak saya mungkin mengirimkan flyernya atau mengirimkan brosurnya ke WA Anda misalnya gitu ya. Nah itu
Pada akhirnya orang, oh ya udah deh kirimin aja ya gitu. Nah, itu dia menyetujui permintaan yang kedua. Karena permintaan pertama yang tadi yang lebih besar, ayo mau nggak misalnya ikut daftar di bank ini, kartu kredit ini segala macam gitu ya. Kan kita udah nolak nih. Kita udah nolak. Terus dia minta permintaan yang lebih kecil. Oh ya udah kalau gitu kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi boleh nggak dikirimin brosur atau flyer mengenai si kartu kredit ini keuntungannya dan lain sebagainya. Oh ya udahlah kirim aja. Nah itu akhirnya kita ya udah nggak apa-apa deh daripada dia ini ya dia apa sih pada akhirnya maksa gitu. Nah, itu door in the face. Jadi dia minta dulu permintaan yang lebih besar, kemudian pasti ditolak sama si orangnya udah diprediksi nih teman-teman ya. Sudah diprediksi bahwa ini pasti ditolak, kemudian baru dilanjutkan dengan permintaan yang lebih kecil. Atau contohnya gini, mau nggak beli boneka yang harganya 100.000? Aduh mahal banget. Nggak deh, tapi ini ada loh, misalnya boneka yang lebih kecil harganya cuma 50.000. Nah, sebenarnya dia tadinya memang nggak mau beli gitu kan, tapi karena oh ya udahlah yang kecil 50.000 ada deh uangnya. Pada akhirnya dia beli. Nah, itu juga door in the face. Jadi membandingkannya tuh ke hal-hal yang lebih kecil pada akhirnya. Gitu ya, sehingga orang tuh mau mau membeli atau akhirnya terbujuk juga. Tuh, ini yang door in the face. Terus selanjutnya teman-teman ini ada yang disebut dengan buzz marketing yang sekarang lagi rame banget ya atau pemasaran secara viral. Jadi konsumen yang mungkin menyamar di sini disebutkan dilatih untuk membuat produk tampak menarik ya sambil menyesuaikan komunikasi mereka dengan siapapun yang mereka bujuk. Jadi kalau buzz marketing seperti endorser atau influencer aja, jadi kita nyewa mereka atau mungkin kalian punya perjanjian ya dengan si orang tersebut dibayar gitu kan untuk mempromosikan produk atau jasa yang kalian jual gitu. Nah, contohnya di sini ada blog pribadi. Pasti sering banget ya misalnya kalian mau tahu nih review hotel A gitu. Dulu tuh sering banget waktu blog itu masih dipakai orang-orang buat tempat curhat. Jadi orang tuh promosinya kayak cerita, bentuknya feature. Kita nginep di hotel A, misalnya terus makanannya ini, fasilitasnya ini. Nah, orang berceritanya tuh ya mengalir aja sehingga kita percaya gitu bahwa dia itu oh nih konsumen nih, jujur nih, bener nih, honest nih. Padahal ternyata dia udah dibayar misalnya kayak gitu. Ini yang disebut dengan buzz marketing dan sekarang masih ini banget ya, masih banyak banget dan semakin efektif sih kalau menurut saya pakai buzz marketing dibandingkan promosi-promosi yang iklan berbayar mahal gitu. Jadi kalau UMKM biasanya mereka kerjasama tuh sama influencers atau endorsers. Yang tentunya teman-teman ketika memilih buzzer gitu ya harus sesuai dengan audiensnya. Jadi audiensnya dia siapa, nah pemakai produk atau jasa kita itu siapa, jadi harus sesuai. Oke, ini ada sedikit diskusi, mungkin kalian bisa kasih komen aja ya di bawah videonya. Ini kasusnya mengenai e-sport. Jadi saya punya anak bimbingan ya, ini bagus sih skripsinya dan unik menurut saya. Jadi dia cerita bahwa e-sport itu telah menjadi cita-cita dan impian remaja gitu ya. Banyak anak-anak yang kemudian pengen jadi atlet profesional e-sport. Namun orang tua masih memandang cita-cita tersebut tidaklah nyata. Jadi sebagian orang tua kan masih bingung ya, terus mau ngapain kalian gitu kan. Karena mungkin kesenjangan generasi atau ketidaktahuan. Nah, apa betul menjadi atlet profesional e-sport jelas masa depannya? Kan itu pertanyaan ya kalau menurut saya sih lumrah aja ya orang tua bertanya seperti itu. Yang harus kalian komentar ya atau beri pendapat adalah ada pertanyaan pertama di sini. Bagaimana cara anak membujuk atau mempersuasi orang tua agar diizinkan menjadi atlet e-sport? Kalian boleh pakai jenis yang mana aja ya, boleh yang kesopanan atau GPA terserah, boleh
yang persuasi berurutan juga nanti kalian jelaskan aja semampunya. Terus yang kedua di sini bagaimana cara memperoleh kepatuhan. Nah, menggunakan pesan yang seperti apa? Ini sampai pada tuturan ucapannya tuh kayak gimana gitu. Terus yang ketiga, ceritakan pengalaman kalian dalam memperoleh kepatuhan, boleh dalam relasi keluarga, pertemanan, dan organisasi. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa diberikan komen ya untuk pertanyaan diskusi yang tadi. Terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.